Ya, balik lagi di Tonight Show. Hey, Vincent. Ya. Tadi kan lo bilang ada situs-situs yang diblokirin tuh ya, yang dianggap negatif. Betul. Ya, ini juga ada termasuk salah satunya situs edukasi ibu menyusui. Nah itu tuh yang saya maksud tuh. Jadi ada tutorial untuk breastfeeding, ya. Itu dianggap negatif dan diblokir jadi tidak bisa diakses lagi. Wow. Menurut lo gimana? Ya. Efek Permen Kominfo, situs edukatif ibu menyusui diblokir. Gimana menurut lo? Kalau gue sih sekarang ini kan istri gue juga lagi menyusui. Ya. Jadi perlu banget yang namanya ilmu dari mana-mana gitu loh. Apa namanya? Pengetahuan dari mana-mana. Salah satunya satunya dari internet. Salah satunya dari internet ya. Iya. Langsung aja kita undang tamu kita untuk ngobrolin hal ini. Seorang ibu juga masih menyusui. Istri saya? Bukan. Oh bukan. Dan juga pengguna internet. Angel Karamoy. Angel, apa kabar? Desa, aku baik banget. Mau minum kopi nggak? Enggak. Bukan. Berasa sahur. Bukan Udah, acara udah. sahur ya. Kacamata gaulnya nggak dibawa ya? Udah dimasukin peti karena bahaya sih. Oh iya, oke. Cantik banget. Anggun Angel. sekali malam hari ini. Terima kasih. Saya belum pernah lihat Angel pakai dress kayak gini loh. Iya ya. Saya jadi mau apa? Mau. Mau mengomentari. Oh, Cantik iya. sekali Angel gitu. Ajak-ajak dong kalau mau. Kita lagi ngomongin soal situs edukasi breastfeeding yang dianggap negatif dan diblokir. Kamu sebagai ibu juga masih menyusui? Udah enggak sih sebenarnya. Kan anakku udah 5 tahun yang paling Oh kecil. iya, tapi pernah menyusui ya? Pernah. Pernah. Angel. Dan juga Ya. seorang pengguna internet. Menurut kamu gimana? Nah itu. Buat aku, satu edukasi yang tentang ibu menyusui nggak semua orang mungkin bisa dapetin, mungkin ada beberapa orang yang nggak sempat mungkin ke dokter. Jadi sangat bermanfaat banget kalau misalnya kita dapat informasi mengenai apalagi ibu menyusui itu lewat internet. Itu maksudnya itu sangat Kamu penting termasuk banget. orang yang begitu nggak? Aku begitu, karena zaman waktu aku baru punya anak, hamil, menyusui, semua aku pasti searching dari Dari internet Sama semua. istriku juga soalnya nyari semua di internet. Emang kamu nggak nanya-nanya sama mertua, sama orang tua? Iya, mertua juga, cuman kadang-kadang pengen sesuatu hal yang up to date zaman sekarang gitu kan. Kadang apa kata dokter dan apa kata orang tua tuh berbeda ya kan. Jadi maksudnya kayak segi kedokteran itu juga kan, ilmu-ilmu segi kedokteran itu kan juga ada up to date-nya juga gitu. Nah kira-kira solusi untuk memblokir ini tuh menyelesaikannya gimana ya? Solusinya, saya nggak tahu ya Mas. Iya, sebenarnya. Saya tidak tahu, saya tidak pakar dalam bidang. Kalau ngomongin gini aja, menurut lo, kalau andai kata tidak ada internet, Saya nggak tahu ya Mas. Iya juga ya. iya. Iya. Maksudnya gini, kalau tidak ada internet, tidak ada edukasi-edukasi seperti itu di internet, kira-kira lo nyari edukasi itu dari mana selain dari internet, seperti itu? Agak sedikit sulit. Satu yang mungkin dengan orang yang udah lebih berpengalaman. Kedua mungkin nyokap ya kan, atau teman-teman atau kakak adik yang udah punya pengalaman. Terus atau dari majalah. Jalan satu-satunya sih yang itu dokter. Dokter ya. Cuman kan hampir nggak semua ibu menyusui, maksudnya iya pasti kita bisa ke dokter. Cuman kan nggak mungkin waktunya sesempat setiap hari gitu kalau kita perlu. Karena waktu zaman dulu pun sebelum ada internet, baik-baik aja ya, Bener. ibu menyusui ada aja Nggak terus ada, kan pasti. Tadi yang mau saya tanyain adalah solusi pemblokiran masalah, pemblokiran ini tuh menyelesaikan masalah atau enggak gitu loh. Sebetulnya, ya itu maksudnya. Bukan menyelesaikannya gimana ya. Ya saya nggak tahu ya Pak. Ya pasti nggak tahu lah ya. Nah ini kira-kira menyelesaikan masalah nggak sih untuk diblokir-blokir ini gitu? Tergantung cara kita berpikir sih. Kalau menurut aku nggak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Tidak terlalu menyelesaikan masalah, khusus untuk yang edukasi ibu menyusui ini gitu. Karena salah satu untuk mensosialisasi buat para ibu muda zaman sekarang yang cuek banget untuk nyusuin kan, takut gimana-gimana dengan payudaranya lah, apalah itu kan. Jadi rata-rata mereka gadget kan. Jadi dari handphone mereka bisa searching, jarang ke dokter gitu. Karena gue yakin nggak ya itulah, tidak mengundang birahi kok seorang ibu menyusui itu adalah proses alamiah yang nggak menjadikan kita para cowok yang wah gitu. Nah, selain Indonesia, ternyata juga beberapa negara yang juga pernah memblokir situs tertentu di negaranya. Ya. Apa Nah, tuh? infonya akan disampaikan oleh Hesti. Silakan Hesti.
Ada beberapa negara yang ternyata memblokir penggunaan internet. Yang pertama ada China. Nah, pemerintahan China sejak lama telah memblokir akses Facebook kepada warganya. Hal itu merupakan cara China yang tak ingin warganya mendapat akses informasi yang buruk atau tidak layak terhadap pemerintahannya. Namun pada September 2013 yang lalu, pemblokiran tersebut dicabut. Dilansir oleh Slash Gear, pencabutan ini terkait dengan zona perdagangan besar ke Shanghai sudah mulai memiliki akses ke situs asing. Jadi ternyata di China itu pernah sempat diblokir akses ke Facebooknya, tapi sekarang sudah dicabut. Berikutnya Iran. Setelah sebelumnya memblokir beberapa situs media sosial seperti Facebook dan YouTube, pengadilan Iran juga meminta agar akses ke Instagram agar diblokir. Mereka beralasan karena hal ini bersifat privasi. Namun hal ini tidak berskala nasional karena banyak juga generasi muda Iran yang paham teknologi, menggunakan proxy server lain untuk mengakses halaman tersebut. Jadi walaupun diblokir, ternyata mereka masih juga mencari jalan selain server tersebut. Berikutnya di Turki. Setelah memblokir Twitter, pemerintahan Turki kini memblokir situs berbagai video YouTube pada Maret lalu 2014. Nah, hal ini dilakukan karena terdapat bocoran rekaman komunikasi antar pejabat pemerintah pusat yang memungkinkan terjadinya perang dengan negara tetangga Suriah. Nah, pemblokiran ini dilakukan setelah ada analisis teknis dan pertimbangan hukum. Maka pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah pemblokiran tersebut. Nah, ada lagi nih waktu itu kan di Indonesia juga sempat tuh katanya mau diblokir Vimeo. Vimeo, sempat diblokir. Sempat diblokir tapi akhirnya dibuka lagi. Ya. Tapi pas terjadi pemblokiran itu semuanya pada protes. Semuanya karena mungkin apa ya sebelumnya pemblokiran itu terjadi karena ada salah satu partai berkampanye dan di situ ada aksi porno aksi lah bisa dibilang yang seperti joget-joget di atas panggung Iya, dan lain-lain. jogetnya gitu udah bajunya pokoknya panjang-panjang lah ya. Habis itu yang diblokir bukan videonya, tapi Semuanya. Vimeo-nya. Vimeo-nya yang diblokir. Nah, Makanya itu pada dia ada yang ngamuk semuanya. Tapi itu kan beberapa sosial media yang diblokir. Tapi kalau yang kayak di Iran itu kepentingan yang baik sih diblokirnya karena takutnya memicu perang. Kalau kayak gitu sih saya sih setuju gitu. Kalau pemblokirannya alasannya tepat lah. Ya. Oke, terima kasih Esti Oke, thank you. infonya negara-negara yang pernah juga memblokir situs-situs yang dianggap negatif. Dan terakhir mungkin mau nanya sama Angel kalau pemblokiran ini akan terus-menerus, menurut lo bagaimana? Lama-lama ya apa yang dianggap negatif oleh dianggap satu sisi berarti ya blokir. Di pihak tertentu lah, di pihak tertentu. Ya, jadi kayak kita balik lagi ke zaman dulu lah, ibaratnya kayak gitulah intinya. Jadi maksudnya kan dengan adanya info-info di internet lebih memudahkan kita. Soalnya emang mudah banget sih sekarang. Mudah banget, jadi gampang. Kayak istri gue, anak gue sakit apa, cari search di internet, batuknya begini, udah ada. Iya, gitu. jadi nggak perlu ke dokter juga bisa kan. Iya. Gitu. Kehamilan juga kan. Kehamilan. Ya semua hal sih sebetulnya ya. Mungkin tadi yang seperti Vincent bilang, harus bisa dibedakan sebetulnya mana yang kira-kira berefek negatif atau enggak. Kalau gue rasa kayak edukasi Ibu Nyusui mah nggak ada efek negatifnya ya. Harusnya sih nggak ada. Harusnya sih nggak ada. Teknologi sangat-sangat memudahkan kita, tapi kembali lagi kalau kita menggunakan teknologi itu secara salah, maka Jadi negatif. akan jadi negatif. Gunakan teknologi dengan bijak. Nah, ini Betul. dia. Itu dia. Ya, terima kasih Angel Karamo. Angel, terima Thank kasih. you. Salam buat keluarganya, Iya, sehat selalu. Sama-sama. Salam buat Steven ya. Yes. And Kokonatris. Bukan suaminya. Bukan. Sama Hengki sama Bambang di rumah ya. Siapa itu Hengki sama Anak-anak kamu Bambang? tuh? Enak aja bukan. Nah, cantik-cantik gini nama anaknya Hengki sama Bambang nih. Satu cowok. Satu cewek. Oh iya. Siapa coba yang cewek? Prapti ya, Prapti. Enak. Prapti sama Tarmiji. Siapa namanya? Lovely sama Junior. Lovely sama Lovely sama Junior. Junior. Selavli ibunya dan juga Junio. Junior. Junio tuh artinya? Karena bulan Juni sih. Oh, Jadi bukan Junio. Oh, iya, Nggak ada iya. artinya berarti. Oh iya iya. Saya mau ngegombalin Angel nggak jadi. Ya udah, terima kasih Angel karena mau sekali Iya, lagi. oke. sama-sama. Setelah ini kita akan membahas sesuatu yang berbau kontroversi juga. Kamu pernah baca buku ini? Enggak. Jakarta Secret. Ini buku rilis sekitar tahun 2009 dan seru banget saya baca. Saya udah baca itu habis. Udah sampai habis? Udah. Luar biasa. Habis ini kita akan bahas masalah ini. Kontroversi nih. Oh, enggak juga sih. Cuma belakang-belakangnya nanti lah saya akan Oh, bahas. ya. Ya, Oke, ya. oke. Setelah ini ya, tetap di Tonight Show. Saya tahu siapa di belakang penulis ini. Siapa? Penerbit.